wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah atas karunia dan berkatnya kita dapat berkumpul di acara kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP 2 Simpang Uli. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada revolusi Islam, yaitu baginda Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita dapat merasakan perubahan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, penghormatan saya kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah hadir pada kegiatan ini. Untuk mengawali acara kita ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Mukarramah SPD. Kepada Ibu disilahkan. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته
Cara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Zakaria. Pak Zakaria disilahkan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Mandu beliau kita puas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti arahan dari Ibu Desi selaku guru penggerak yang beberapa saat ini untuk sementara ini mari kita lihat judulnya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Inilah judul yang akan dipaparkan oleh Ibu Desi. Untuk ini mari sama-sama kita ikut apa yang dipaparkan oleh Ibu Desi. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Maulida yang berjudul Diseminasi Penerapan dan Penyebaran Pemahaman Budaya Positif di SMP 2 Simpang Ulim. Silakan. Saya selaku MC mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini untuk mengikuti acara diseminasi saya yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam tidak lupa kita hantarkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang penuh kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Simpang Ulim dan beserta wakilnya, dan penghormatan saya kepada Kepala TU serta stafnya, dan penghormatan saya kepada Bapak Ibu Guru yang berhadir pada acara hari ini. Pada acara hari ini saya selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sedang kami pelajari pada modul 1.4 di kegiatan di pendidikan guru penggerak. Nah, jadi ketika kita mendengar budaya positif, misalnya budaya positif, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Mungkin ada yang pernah mendengar apa itu budaya positif. Ada yang ada yang tahu misalnya apa itu budaya positif. Menurut Bapak Ibu, kalau misalnya kita dengar budaya positif, apa itu budaya positif? Misalnya apa yang kita pikirkan? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Belum ada ya? Nggak apa, berarti mungkin karena kita belum familiar dengan bahasa budaya positif. Tapi kalau misalnya kalau kita bilang budaya, kemudian positif, pasti yang terpikirkan kita kalau budaya itu
Berarti oh ada, kalau Bu Yeni kayak mana? Kalau menurut saya budaya positif itu yaitu membiasakan hal yang positif, yaitu hal yang baik, itu baik disiplin, berperilaku yang baik, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yeni, benar sekali ya. Jadi kalau kita bilang budaya berarti adalah kebiasaan. Seperti kita misalnya budaya Aceh di sini, apa kebiasaan kita? Ketika bulan Maulid kita mengadakan Maulid, memperingati acara Maulid. Berarti misalnya harus yang kebiasaan. Berarti kalau budaya positif berarti membiasakan budaya hal-hal positif di anak-anak kita, seperti itu. Sebelum masuk ke materi, saya tadi kan baru judul ya. Sekarang saya mau memberikan, saya tahu Bapak Ibu ini sebenarnya di kepalanya penuh beban, penuh suntuk, kadang penat kepalanya semua. Saya juga seperti itu. Saya memahami perasaan Ibu Bapak Guru. Nah, sebelumnya mari kita ini dulu, refreshing dulu otak kita buat ice breaking ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tolong semuanya berdiri untuk menghilangkan penat-penat di kepala kita. Kemudian semuanya cari pasangan masing-masing, berhadap-hadapan dengan pasangannya. Nah, nggak apa-apa, siapa aja yang ada pasangan semuanya? Sudah ada kan? Oh, ini tolong sama Kak Umar pasangannya. Nah, nggak perlu pegang-pegangan juga nggak apa-apa. Nah, untuk melepaskan penat di kepala kita, saya mau sekarang kita mengapresiasi diri kita sendiri, lepaskan penatnya. Sekarang coba Ibu Bapak tersenyum selama 30 detik. Boleh sambil berhadapan-hadapan, tersenyum aja, tersenyum. Senyum sama kawannya, senyum sama pasangannya. Kemudian pertama terpaksa ya, terpaksa lama-lama biar lepas gitu. Nah, coba tersenyum selama 30 detik. Belum tersenyum. Dengan pasangan tersenyum. Sudah? Kalau sudah ya sudah, silakan duduk kembali. Cuma mau senyum aja, senyum. Biar lupa sedikit kan, kalau udah tersenyum senyum kita ibadah juga ya. Nah, kemudian kita masuk ke budaya positif. Jadi apa saja yang kita ketahui di budaya positif itu? Konsep intinya ada pertama perubahan paradigma belajar. Berarti dari pembelajaran yang dulu ke yang model sekarang ini, kayak mana aja perubahannya apa saja. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Berarti nanti di situ apa saja yang memotivasi kita untuk berperilaku. Kenapa dia berbuat jahat, kenapa dia berbuat baik, apa saja motivasinya. Nah, itu akan kita pelajari. Kemudian ada keyakinan kelas. Ini yang sekarang sedang dicanang-canangkan, maksudnya harus kita giatkan gitu, keyakinan kelas. Jadi setiap guru hendaknya mengetahui bagaimana itu keyakinan kelas untuk kita terapkan di kelas kita. Kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia berarti apa-apa saja yang sebenarnya diinginkan oleh murid kita sehingga dia berperilaku seperti itu. Kadang ada anak-anak yang dia suka tidur di kelas. Nah, kita harus tahu sebenarnya dia ini butuh apa. Pasti ada kebutuhannya sehingga dia tidak mau mengikuti pelajaran kita. Ada kebutuhannya, nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya kita sebagai guru harus kita penuhi kepada anak tersebut. Kemudian ada posisi kontrol guru. Nah, di posisi kontrol guru ini juga ada nanti sebagai penghukum. Apakah kita termasuk guru sebagai penghukum, atau sebagai pemantau, atau sebagai teman, atau sebagai manajer. Nah, di sini nanti kita akan tahu kita sebenarnya berada di posisi apa. Nah, yang sebaiknya yang kita lakukan atau sebaiknya kita seharusnya seperti apa gitu, yang harusnya yang paling baik kita sebagai guru seperti apa. Nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Mungkin ini hal baru. Di segitiga restitusi ini artinya kita menyelesaikan masalah siswa itu ada langkah-langkahnya, tidak membuat siswa
murid kita jadi merasa bersalah, jangan kita langsung menjudge. Ketika dia berbuat salah, jangan langsung kita menjudge sehingga murid itu merasa dirinya gagal gitu. Nanti akan kita pelajari di segitiga restitusi. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kita rancang untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nanti ada berapa banyak kebutuhan siswa, misalnya ada kebutuhan siswa berdasarkan materi yang sudah dipelajarinya ataupun berdasarkan tingkat kemampuan dia. Nah, kadang kan bisa kita kelompokkan gitu siswa di kelas kita, misalnya di pelajaran saya matematika, ada siswa yang sama sekali tidak bisa kali-kali, misalnya kayak gitu. Ada siswa yang sudah bisa, ada siswa yang udah bisa misalnya belum lancar, ada siswa yang memang sudah bisa sekali. Nah, itu harus kita, bagaimana caranya kita atur siswanya, apa kita kelompokkan, bagaimana cara kita mengetahui. Pertamanya berarti sebelum kita mulai pembelajaran, berarti kita harus tahu dulu siswa itu apa saja, bagaimana tingkat kemampuan siswa itu bagaimana. Terus berarti harus kita kasih asesmen lah dulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Nah, itu nanti di pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian ada di pelajaran berdiferensiasi ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi artinya berarti, kalau miskonsepsi berarti artinya yang sebenarnya kita tahu padahal seharusnya bukan seperti itu. Yang kita tahu bagaimana? Yang familiar yang kita dengar biasanya padahal seharusnya bukan seperti itu. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa di sini berarti jangan kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol murid, bahwa kita ini bisa kalau kita kontrol, misalnya murid jam segini harus masuk, jam segini ini pelajarannya ini, kita kasih materi ini kamu pelajari, kamu hafal. Nah, itu kan kita sebagai guru kita kontrol murid. Nah, sebenarnya itu tidak boleh, bukan seperti itu. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid, karena harus dari murid itu sendiri, dia yang ditimbulkan, siapa motivasi ditimbulkan harus dari dia sendiri, jangan kita sebagai guru yang kita kontrol. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif berarti kita ketika memberi penguatan positif kepada siswa, tidak semuanya bermanfaat dan tidak semuanya efektif pada siswa. Kadang-kadang ada, berarti harus kita harus kita kelompokkan. Ada siswa yang cocoknya seperti ini, ada siswa yang cocoknya seperti ini. Berarti tidak semua cocok dengan semua siswa, karena kita harus tahu karakter siswanya bagaimana yang cocok dengan dia. Itulah yang harus kita ketahui sebagai seorang guru. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Nah, ini kadang kita sebagai guru sering, misalnya ada siswa yang berbuat salah, kita bilang, nak kamu kok kayak gitu, seharusnya kan jangan kayak gitu. Kita kritik dia, kita pikir jangan mengkritik dia bisa mengubah karakternya, padahal itu sebenarnya tidak akan bisa mengubah karakter siswa dengan mengkritik dan membuat dia merasa bersalah. Malah dengan kita membuat dia merasa bersalah, dia akan semakin gagal, dia akan merasa dirinya gagal gitu. Jadi karena dia merasa dirinya gagal, dia gak akan peduli lagi gitu. Udahlah, memang saya orang gak bisa, memang saya udah salah kayak gitu. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jangan kita beranggapan bahwa kita lebih dewasa, bahwa kita lebih tahu dari siswa kita, maka kita bisa memaksa dia. Kalau di sekolah mungkin kita bisa memaksa, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Tapi di belakang kita belum tentu murid itu mau yang kita paksa tadi, belum tentu dia mau mengerjakannya, kan seperti itu. Makanya tidak bisa dipaksa oleh orang dewasa. Nah,
Nah, jadi tugas kita adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa itu? Misalnya realitas kita sama di stimulus respon, kebutuhan kita itu sama yang kita tahu. Nah, sekarang jadi teori kontrolnya, kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda-beda. Setiap murid kebutuhannya pasti berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita pikir itulah yang kita pikir semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol sekarang diubah menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Nah, kenapa kadang-kadang kita misalnya dia berbuat salah, kenapa dia bisa berbuat salah? Maka kita harus bisa berpikir apa tujuan dia berbuat salah. Itulah maka namanya gambaran berbeda. Jangan kita pikir kalau berbuat salah menurut kita itu salah, menurut dia juga salah sebenarnya. Kadang memang ada tujuannya gitu kenapa dia berbuat salah. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini diubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan kita coba ubahnya, tapi kita coba pahami pandangannya aja. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering kita lihat di anak-anak kita. Kalau ada anak-anak bertingkah buruk, bertingkah negatif gitu, langsung kita judge dia bersalah. Harus kita ubah jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kenapa dia berbuat salah? Itu ada tujuannya pasti. Nah, di tujuan itulah yang mungkin bisa kita perbaiki. Gimana caranya? Misalnya jangan kita langsung judge, oh kamu salah. Misalnya dia pukul kawannya, kenapa dia pukul kawannya? Nah, pasti ada tujuannya. Nah, dari tujuan ini yang bisa kita perbaiki caranya. Kalau ini tujuan kamu, mungkin caranya kamu bisa memberikan yang lain. Kayak mana caranya? Seperti itu. Kadang dia tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Diubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Walaupun orang tua kita, walaupun kalau murid misalnya, walaupun guru, tidak ada yang bisa mengontrolnya. Hanya dari dia sendiri yang bisa mengontrol apa yang akan dia kerjakan. Dia sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian sama kayak tadi, saya bisa mengontrol orang lain. Kita ubah menjadi Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Nah, kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid kita, karena hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita paksa kalau misalnya kita bujuk gagal, kita bujuk baik-baik gagal, misalnya nggak berhasil, kita bujuk baik-baik terus kita paksa. Nah, itu tidak bisa diubah menjadi kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, misalnya misalnya kita bujuk dan kita ajak seperti ini dia tidak mau. Nah, jadi kita gimana caranya berkolaborasi, kemudian kita ciptakan, kita berikan pilihan-pilihan yang mana yang menurut kamu yang bisa kamu lakukan, seperti itu. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah, diubah menjadi model berpikir menang-menang. Berarti tidak ada siswa kita yang gagal, tidak ada siswa kita yang bodoh gitu. Berarti semua harus menang-menang, nggak boleh ada yang kita gagalkan, seperti itu. Nah, ini disiplin positif. Kalau kita dengar disiplin, mungkin ada bapak ibu guru yang bisa memberikan pendapat lagi. Kalau kita dengar kata disiplin, apa yang terbayang di pikiran kita? Ada Bu Yeni? Kalau kita dengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Patuh. Patuh? Tertib. Mematuhi semua peraturan. Ada lagi? Ya, itulah yang kita sebenarnya harus kita ubah. Disiplin yang kalau kita bayangkan, kalau ada kata-kata disiplin, yang teringat di kita adalah peraturan. Berarti kita harus patuh peraturan. Nah, sebenarnya disiplin itu adalah artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin itu berarti padahal sebenarnya bukan patuh pada aturan, tapi sebenarnya disiplin itu adalah dari kita sendiri harus kita timbulkan bahwa
ada hal-hal yang baik gitu, ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita pegang gitu, harus kita patuhi. Misalnya seperti kenapa kita menggunakan masker ketika COVID, kenapa kita menggunakan masker, atau kenapa kita menggunakan helm ketika di jalan raya, ketika membawa motor, kenapa kita menggunakan helm? Karena kita sadar kalau misalnya kecelakaan kena kepala koin. Nah itu untuk pengaman, untuk kita sadar bahwa ketika kita tidak pakai helm, kalau misalnya kecelakaan membahayakan diri kita sendiri, berarti ada nilai kebajikannya adalah keselamatan, untuk keselamatan kita. Nah itulah sebenarnya disiplin itu, bukan karena kalau misal kayak saya pakai helm karena kalau ketahuan sama takut sama polantas, kan bukan itu. Nah itulah sebenarnya disiplin itu, bagaimana cara kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, bukan harus patuh pada peraturan, tapi kita harus menimbulkan rasa bahwa dia perlu melakukan itu, seperti itu. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Contohnya, pada profil pelajar Pancasila ada nilai-nilai kebajikan: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian di PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu salah satu contoh-contoh nilai kebajikan. Kemudian ada di keterampilan hidup, itu nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Itu contoh-contoh nilai kebajikan. Berarti seperti inilah yang harus kita timbulkan dari murid-murid kita. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kan kalau dibilang kebutuhan berarti apa yang kita perlu gitu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita ada kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kita itu pasti kita melakukan sesuatu. Misalnya kebutuhan kita untuk makan, berarti itu kebutuhan dasar. Nanti kebutuhan kita untuk bertahan hidup misalnya, itu perlu makan, perlu berpakaian, perlu berinteraksi, misalnya seperti itu. Nah, apa untuk makan ini apa yang harus kita lakukan? Kan ada berarti saya harus kerja, harus cari uang biar bisa makan. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sebenarnya harus kita ketahui dari murid-murid kita. Kita harus tahu apa sebenarnya kebutuhan dia sehingga dia berperilaku seperti itu. Mungkin setelah seperti tadi kasih sayang dan rasa diterima, dia ingin punya rasa berbagi, diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Ini artinya berarti dia ingin diketahui bahwa dia sebenarnya bisa. Maka ada kadang siswa-siswa kita yang bertingkah seolah-olah kita anggap dia mungkin sebagai bosnya gitu di kelasnya. Padahal sebenarnya dia ada yang kebutuhan dasar anak tersebut adalah penguasaan. Berarti dia ingin diakui bahwa dia bisa, seperti itu. Mungkin ada juga kebutuhannya adalah kebebasan. Mungkin ada anak-anak kadang waktu kita suruh kita jelaskan, dia nggak mau dengar, dia maunya main-main aja, main bola aja. Mungkin ada kebutuhannya, mungkin di rumah dia dikekang, dia harus cari kerja sehingga
kerja mungkin kan, makanya waktu sampai ke sekolah dia mau bebas gitu, nggak mau diatur-atur, nggak mau disuruh-suruh. Itu mungkin ada kebutuhannya yang belum terpenuhi di rumah, sehingga di sekolah dia bisa bertingkah harus bebas gitu, karena kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Mungkin ada juga kebutuhannya kesenangan, berarti dia itulah mungkin dia sedang sedih gitu kan, jadi waktu belajar tidak konsen karena dia sebenarnya ada kebutuhannya kesenangan itu tidak didapatkan kadang di rumah ya. Jadi waktu di sekolah dia maunya ketawa-ketawa aja, nggak mau dengar kalau kita ceramah, kalau kita nasihati nggak mau dengar, pokoknya aku mau main-main bola aja, mungkin seperti itu kan, karena kebutuhannya sebenarnya ada kebutuhannya itu kesenangan yang belum terpenuhi, kita nggak tahu kan, karena kita nggak tahu jadi kita pikir dia salah, padahal dia sebenarnya karena kebutuhan hidupnya gitu tidak terpenuhi sehingga dia melakukan perbuatan yang tidak baik seperti itu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah seperti ini. Jadi untuk kita berperilaku, murid kita sendiri pasti ada motivasinya. Artinya kita sebagai orang, misalnya kita mau kerjakan apa yang mau kita kerjakan. Ada seperti pendorong gitu kan. Kenapa kita berbuat ini? Kenapa kita ke sekolah? Kenapa kita rajin ke sekolah? Pasti ada sesuatu itu, ada motivasinya. Motivasi itu bisa dari ekstrinsik dan intrinsik. Kalau dari ekstrinsik itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah kadang ada anak-anak kita tidak rajin ke sekolah, kemudian mengerjakan PR rajin. Kenapa dia rajin mengerjakan PR? Kenapa dia rajin ke sekolah? Rupanya karena dia takut dicubit, takut dia kita marahi, maka dia tetap kerjakan PR gitu. Atau ada juga anak-anak yang dia rajin kerjakan PR karena ingin mendapatkan pujian. Itu adalah contoh motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Berarti dia karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percayai. Karena kalau yang di atas ini, motivasi ekstrinsik ini sebenarnya tidak bagus. Ini harus kita hindari. Kenapa dia mengerjakan PR? Karena dia takut dihukum. Itu padahal seharusnya kenapa dia mengerjakan PR? Karena dia perlu kan untuk dia sendiri, untuk mengasah pengetahuan dia. Nah, kalau juga kalau imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti kita membuat ranking, sebenarnya itu juga tidak bagus, karena dengan memberikan penghargaan kepada siswa kita itu sama juga seperti kita memberikan hukuman, sama imbasnya gitu, sama kita beri hukuman dengan memberi penghargaan. Misalnya kita beri hadiah gitu, waktu dapat ranking kita rankingkan terus kita beri hadiah, karena berdasarkan penelitian memberi penghargaan itu, orang yang diberi penghargaan lebih sering melakukan kesalahan daripada orang yang tidak diberi penghargaan. Jadi yang baik itu kita harus memunculkan motivasi dari dalam dirinya sendiri, bahwa dia harus mengerjakan ini karena memang aku perlu, karena memang untuk menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah sekarang coba kita renungkan, kita sebagai guru, jika di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, serta tidak ada atasan yang memuji atau mengapresiasi Anda ketika Anda datang cepat, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Bagaimana Bapak Ibu ini kalau misalnya nggak ada teguran, nggak ada juga penghargaan kalau kita datang cepat, Bapak Ibu Bagaimana menurut Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah tetap datang tepat waktu?
kalau misalnya tidak ada teguran, tidak ada juga penghargaan, apakah Bapak Ibu tetap datang tepat waktu? Tidak ada peraturan di sekolah kita harus datang tepat waktu. Tetap datang tepat waktu. Karena kan itu di sini itu kan ada pada diri kita sendiri. Makanya walaupun nggak ada penghargaan apa-apa kan tetap kita datang tepat waktu. Itu kan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sudah memunculkan motivasi intrinsik kita kan, walaupun tidak ada peraturan, walaupun tidak ada penghargaan, tidak ada juga ini namanya teguran. Kalau kita datang terlambat, kita tetap datang tepat waktu karena kita sadar bahwa kita memang perlu datang tepat waktu, bahwa itu kewajiban kita. Nah, itu berarti kita sudah punya motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan karena peraturan. Nah, coba next. Motivasi perilaku manusia. Nah, ada berdasarkan hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana atau bisa saja tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berarti hanya dari kita aja. Kalau dia salah berarti kamu harus ini. Kamu karena kamu terlambat berarti ikuti sampah gitu. Langsung dia tidak tahu sebenarnya itu aturannya kayak gitu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, bisa mempermalukan, bisa seperti mencubit, itu namanya hukuman kan. Bisa juga kadang menyakiti psikisnya. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau konsekuensi berarti sudah ada ininya. Kalau nanti kamu Perjanjian. ya seperti perjanjian. Kalau kamu datang terlambat berarti kamu harus mengutip sampah, misalnya seperti itu. Kalau kamu membuang sampah sembarangan berarti kamu harus membuang sampah keluar misalnya seperti itu, ke tempat sampahnya. Itu berarti konsekuensi sudah kita atur dulu dan muridnya juga sudah tahu kalau dia berbuat salah berarti ini yang harus dia kerjakan. Nah, ada kemudian namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau restitusi berarti kalau dia berbuat salah, kita bukan kalau konsekuensi kan dari kita juga tadi kan ada konsekuensinya. Nah, kalau restitusi berarti dari dia. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Bagaimana cara kamu sudah kita tidak fokus pada kesalahannya, tapi cara memperbaikinya aja yang kita fokuskan. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Beda. Kalau hukuman seperti tadi Disa bilang, kalau hukuman berarti berada satu pihak, hukum langsung, dia tidak tahu apa-apa, cuma tahu saya salah, berarti saya dihukum gitu. Tapi kalau konsekuensi, dia sadar dia salah, kemudian ada yang harus dia kerjakan karena karena kesalahannya. Nah, ada contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, membersihkan karena memang udah dicoret, dibersihkan gitu kan, tidak merugikan dia. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, langsung hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena datang terlambat, maka telat juga dia keluar. Konsekuensi.
Oke. Baik, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, sebenarnya nanti kita sadar kita sebenarnya berada di posisi apa. Ada posisi penghukum, kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah, kemudian ada posisi teman, pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Pertama, kalau ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau dia sebagai penghukum, yang dilakukan pada muridnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Itu berarti dia posisi kontrolnya adalah penghukum. Kemudian kalau dia pembuat merasa bersalah, maka tindakan guru, berapa kali bapak, dia ngomong sama siswanya gini, berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kayak itu dia mimiknya nanti agak sedih gitu sebagai guru. Itu kita menjadi pembuat merasa bersalah sehingga siswanya kadang nanti jadi misalkan karena dia lihat kita jadi sedih kayak gitu kan, jadi merasa bersalah. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian ada sebagai posisi teman. Nah, kalau teman berarti dia sambil seperti bercanda, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak. Sekali ini aja, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu dia berarti posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu contoh pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, berarti kita tindakan apa kamu tahu kesalahan kamu. Bertanya sama muridnya kan, apa kamu tahu kesalahan kamu. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, berarti itu kita sedang memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, seperti itulah yang seharusnya diharapkan adalah posisi pemantau dan manajer. Itu yang yang bagus lah yang dianjurkan. Nah, ini ada contohnya, misalnya kalau dia berlaku yang negatifnya itulah yang penghukum, membuat merasa bersalah, teman ini juga kurang dianjurkan ya. Kalau penghukum, dia guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu contoh yang penghukum. Kalau dibuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Itu kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, kenapa maunya ikutlah peraturan kayak gitu kan. Itu sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian kalau dia manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu yang seharusnya kalau kita bisa, berarti kalau sebagai guru kita yang paling diajarkan kan manajer. Berarti kalau ada guru siswanya berbuat salah, berarti kita tanya aja gitu kan. Nanti ada lagi penyelesaiannya dari dia gitu. Contoh bahasanya, kalau dia penghukum, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan apa gitu. Kalau kamu tidak patuh aturan, saya akan pulangkan kamu. Saya akan ini, bukan kayak gitu bahasanya. Kalau dia pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan saya ya. Hari ini kamu sudah mengecewakan saya, seperti itu. Itu berarti sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, bahasanya lakukan demi saya ya, lakukan demi ibu, misalnya kayak gitu. Terus itu ya sudah, nanti saya yang bantu bereskan, nanti saya bantu, pokoknya kamu jangan buat lagi itu ya. Nah, itu contoh bahasa teman. Kemudian kalau dia sebagai pemantau, kalau kita sebagai pemantau bahasanya, nah kita tanya apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang gitu. Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, kita tanya sama siswa kita, kalau dia bahasakan, apa kamu meyakini hal tersebut, misalnya saya tidak piket di kelas, apa keyakinan kelas kita, berarti kebersihan misalnya gitu. Apa kamu meyakini, itu kalau kamu meyakininya, kamu kan harus bisa memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, seperti itu. Ya, hasilnya kalau kita sebagai penghukum, maka
siswa akan menjadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka hasilnya dari siswa kita adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Nah, karena dia takut mengecewakan kita mungkin, jadinya dia bohong kan. Kemudian kalau sebagai teman akan membuat siswa kita ketergantungan. Artinya selalu dibantu, selalu dibereskan sama gurunya. Jadi dia ketergantungan sama guru. Kemudian kalau pemantau akan menyesuaikan bila diawasi. Nah, jadi kalau misalnya tidak diawasi oleh guru, dia akan berbuat sesukanya gitu. Kalau sebagai manajer akan menguatkan watak atau karakter. Berarti kita harus timbulkan motivasi dari dirinya. Nah, kalau posisi kontrol apakah saya? Kalau saya bilang, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu membuat rasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kita langsung bilang ke siswanya, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu selalu salah. Itu posisi kontrol. Penghukum, ya penghukum. Kalau apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu posisi manajer. Berarti kita menawarkan dari dia, bagaimana solusinya dari murid kita. Nah, kalau ini, ayolah lakukan demi saya ya, lakukan demi ibu. Nah, itu posisi teman. Kalau ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Nah, ini yang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas kita sepakati bersama siswa, sedangkan peraturan kelas kita gurunya yang membuat peraturannya. Dia nggak melibatkan siswa. Iya, benar sekali. Kalau keyakinan berarti kita sepakati dengan siswanya apa yang kita yakini. Kalau misalnya kalau dia pun sepakat ya kayak gitu yang kita kerjakan, saya apa yang diyakini sama-sama dengan siswanya. Kalau peraturan berarti dari gurunya, kamu tidak boleh ini di dalam kelas harus ini. Kita guru yang mendikte, itu peraturan. Kalau misalnya keyakinan berarti sama-sama dengan siswanya. Untuk membentuk keyakinan kelas, langkah-langkahnya yang pertama bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sebaiknya bahasanya bahasa positif. Misalnya kata-kata jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif. Kita ubah ke kalau kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jangan kalimat negatif, karena kalau kalimat negatif yang diingat siswa itu yang belakangnya. Saya jangan buang sampah sembarangan. Jangan ini tidak diingat, tapi yang diingatnya buang sampah sembarangan, seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, di keyakinan itu sedikit saja bahasanya, jangan terlalu panjang. Kalau peraturan kan kalau seperti kata tertib banyak gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, misalnya di sekolah kita apa yang cocok dengan siswa kita, itu yang diterapkan, harus sesuai kondisi. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan ketika membuat keyakinan, berarti semuanya kita libatkan. Kemudian saat kelas semua warga harus dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, kemudian ada materi segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah cara salah satu yang dianjurkan untuk menyelesaikan masalah dengan siswa. Langkah-langkahnya ada yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah. Baru yang ketiga, menanyakan
keyakinan. Di menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berarti berbuat salah itu karena proses belajar kan. Maka yang kita tanyakan ke siswa, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Kamu tidak ini artinya di menstabilkan identitas ini berarti siswa misalnya sudah berbuat salah. Jangan langsung kita judge bahwa siswa itu salah, tapi kita ini dulu, misalnya kita benarkan dulu, bukan benarkan perbuatan dia, tapi kita stabilkan dulu bahwa jangan langsung kita bilang kamu salah, kamu gagal gitu kan. Jadi harus kita stabilkan dulu, nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa, yang penting kita mau memperbaiki. Sekarang bukan mau cari kesalahan kamu seperti itu. Nah, stabilkan dulu berarti dia pun nggak langsung merasa bahwa karena dia udah berbuat salah tadi berarti langsung merasa gagal dia kayak gitu. Karena kalau dia sudah merasa gagal itu untuk kedepannya makin sulit untuk anak itu menumbuhkan motivasi dari dirinya, makin sulit karena dia sudah selalu berpikir bahwa saya gagal, saya orang tidak berguna kayak gitu kan. Jadi untuk dia berproses itu untuk menjadi yang baik jadi kurang gitu. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kayak gitu. Misalnya apa alasan kamu berbuat salah? Misalnya apa salahnya tadi? Misalnya kalau terlambat masuk setelah istirahat. Kenapa kamu bisa terlambat? Pasti punya alasan. Sudah tanya kan, padahal bisa kamu melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya karena dia berantem dengan siswa yang lain misalnya kan. Berarti kita bilang dulu, karena kamu membela diri kayak gitu. Habis itu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu kayak gitu. Lalu terakhir menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Misalnya kayak berantem tadi berarti saling menghargai keyakinannya kan? Menghormati. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanya sama dia. Nanti dia yang nanti ke depannya kamu mau jadi kayak mana? Mau ke depannya mau kamu perbaiki bagaimana cara kamu memperbaikinya seperti itu. Nah, ini ada contoh video restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini
akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak, sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas, kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak, kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Baik, tadi kita sudah menonton contoh penerapan video segitiga restitusi. Nah, tadi kita udah nampak. Pertama, sebagai guru kita stabilkan identitas dulu. Pertama, mungkin siswa kalau lagi berantem, kan lagi marah, lagi emosi, berarti kita stabilkan dulu. Kita benarkan dulu tindakan dia. Berarti memang kalau semua orang pernah salah, semua orang mudah emosi, apalagi misalnya dia kita tanyakan kenapa dia bisa marah-marah, karena dibentak-bentak, misalnya karena dia dihina-hina gitu kan. Makanya kamu pasti berhak lah kayak gitu. Kita stabilkan dulu identitasnya bahwa kita benarkan dia bersalah, kemudian baru masuk ke validasi tindakan yang salah, bahwa yang dia buat itu sebenarnya salah gitu kan. Tapi cara kita bilang jangan langsung kita judge kesalahan dia, tapi kamu pasti punya solusi kayak gitu. Seharusnya bagaimana gitu kan. Kalau misalnya nggak emosi, kalau nggak langsung marah-marah, seharusnya bagaimana kamu menyikapinya kayak gitu. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan kelas. Kan kita udah ada keyakinannya, apa yang kamu yakini, bahwa nilai-nilai kebajikan apa seharusnya yang ada pada diri kita.
saling menghormati, kayak gitu kan, saling menghargai. Nah gitu. Terus kita tanya rencana kamu ke depannya seperti apa. Seperti itu contoh penerapan segitiga restitusi. Nah kemudian di segitiga restitusi ini kan ada kadang pernah juga terpikir di saya gitu. Kalau itu kan sebenarnya seperti tugas BK gitu kan. Kalau kita guru udah kita ambil kayak gitu, apa juga tugas BK nanti mungkin kayak gitu kan. Nah sebenarnya itu kan kadang ada hal-hal yang tidak langsung masuk ke BK gitu. Ada misalnya masalah-masalah yang sepele gitu yang bisa kita sederhanakan, yang kita bisa terapkan segitiga ini. Kalau misalnya sudah tidak sanggup di kita, baru ke BK. Di BK kan ada lagi nanti cara pelayanannya kan, mungkin lebih lagi dari ini untuk hal-hal yang terjadi di kelas yang masih bisa kita tangani gitu. Nah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan dalam penerapan program disiplin positif ini. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Tidak ada berarti lanjut aja. Nah sekarang refleksi. Boleh Ibu Bapak Ibu beri tanggapan apa yang telah Bapak atau Ibu pelajari hari ini. Mungkin ada satu yang bisa memberikan pendapat. Bu Rahma. Jadi apa yang telah Bapak pelajari pada materi ini adalah bahwa kita menjadi guru ideal itu ternyata memang harus benar-benar kita pelajari gitu. Jadi agar kebutuhan setiap siswa di sekolah kita dapat kita penuhi dengan baik, sehingga proses belajar mengajar pun dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja tanggapan saya. Oke, terima kasih banyak Bu Rahma. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Coba Bu Erni. Kalau menurut saya, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kalau menurut saya senang, karena kan banyak juga menjadi pengalaman untuk kita guru-guru ya kan, yang belum kita pelajari udah tahu arti beginilah ya, supaya seperti itu. Iya baik, terima kasih banyak Bu Erni. Kemudian pelajaran apa yang bisa diambil dari materi hari ini? Tolong Ibu Yeni. Kalau menurut saya pelajaran apa yang bisa diambil? Banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama dalam memberikan pelajaran bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran, yaitu kita harus menjadi manajer atau pemantau ya, alih-alih menjadi pemberi hukuman. Jadi selama ini mungkin kita sering jadi pemberi hukuman atau yang membuat perasaan anak-anak merasa bersalah. Nah, jadi alangkah baiknya menjadi pemantau atau manajer, dan pada saat anak-anak melakukan di restitusi tadi, di situ kita memvalidasi dulu kesalahan mengiyakan dulu apa yang dia lakukan, terus memvalidasi kesalahannya, baru kita kasih tahu harusnya kita seperti apa sih sikap kita, seperti itu ya. Mungkin itu agak kurang yang kita terapkan selama ini gitu. Jadi ini memang pelajaran yang bisa saya ambil pribadi gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Yeni. Nah, jadi mungkin ada hal-hal baru gitu kan yang kita pelajari, mungkin nanti ke depannya bisa kita pelajari lebih banyak lagi. Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan ke depan? Siapa yang mau berikan pendapat, Bu? Insya Allah ke depannya akan kita terapkan ya Bu Yeni ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan bisa kita terapkan walaupun tidak maksimal. Mengingat mungkin ini hal-hal baru, jadi ya tidak mungkin bisa merubah langsung dengan seperti membalikan telapak tangan. Pasti ada proses-prosesnya. Apalagi kita biasanya memang kalau dulu waktu masa kita selalu misalnya salah langsung hukum ya, kita biasa aja dulu mungkin
sama kita udah biasa memang seperti itu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan mungkin zamannya udah beda, jadi penyelesaiannya juga harus berbeda. Mungkin ini salah satu yang dianjurkan gitu sama pemerintah. Belum tentu juga bisa kita ambil, tapi mungkin bisa ada baiknya gitu. Kita coba dulu, bisa kalau nanti memang tidak cocok di kita, mungkin nanti ada contoh lain lagi cara penyelesaiannya seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan sedikit informasi dari saya. Mungkin banyak kurangnya, semua yang salah-salah, yang kurang-kurang itu adalah milik saya, dan semua yang baik, semua datangnya dari Allah. Semoga bisa kita ambil manfaat dan bisa kita terapkan ke depannya. Hanya sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Nah.